Selamat pagi dan selamat malam ESPN serta Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di Aspirasi Properti, ruang belajar untuk menghadirkan inspirasi, edukasi, dan kolaborasi bagi siapapun yang ingin bertumbuh di industri properti ini. Di ISP Indonesia, kami berkomitmen untuk terlibat aktif menghadirkan program edukasi dan networking yang relevan dan aplikatif, tidak hanya bagi sobat properti, tetapi juga bagi seluruh stakeholder dalam ekosistem industri properti di Indonesia. Perkenalkan, saya Ariko, selaku Chief Marketing and Learning Officer dari ISP Indonesia, akan menemani Anda pada diskusi yang ringan, praktis, tapi semoga memberikan manfaat nyata bagi perjalanan karir Anda di dunia broker properti. Rekan ESPN dan sebuah properti, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau hari ini ada teknologi yang bisa membantu Anda membuat caption, brosur, skrip video, bahkan membantu menjawab pertanyaan dari calon klien Anda atau calon pembeli Anda, hanya dalam hitungan menit. Apakah Anda ingin menggunakannya? Nah, karena faktanya, dunia properti kan terus berubah. Pertanyaan bukan lagi apakah AI akan hadir, tetapi apakah kita siap bekerja bersama dengan AI, ya? Nah, malam ini kita akan membahasnya secara praktis bersama dengan narasumber yang telah banyak membantu pelaku bisnis memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan juga pemasaran. Dengan senang hati, kita sambut narasumber kita malam hari ini, Bapak Haryo Ardito, seorang bisnis coach dan trainer yang sangat aktif membagikan praktik pemanfaatan AI dalam dunia bisnis, termasuk di industri properti. Semangat pagi, selamat malam Pak Haryo. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Ari. Ya, salam Oke, aspirasi. Ya, luar salam biasa. inspirasi Pak. Baik, ini dengar-dengar nih Pak Haryo baru balik ya dari daerah Solo ya kemarin ya. Betul Pak, Ada minggu acara lalu. dengan asosiasi di situ Pak Haryo ya. Betul Pak, pekan lalu menghadiri Muscap ya, Muscap DPC Solo Raya, Arepi Solo Raya. Ya, Oh, oke. Nah, hadir sekitar 180 orang. Ya. Baik, baik. Ya, dan bagaimana nih Pak antusiasnya rekan-rekan dari Solo nih Pak? Ya, luar biasa. Mereka senang sekali dengan Hmm, apa sharing tentang AI ini karena memang oke. AI ini kan masih saat-saat ini mungkin bagi sebagian orang masih sesuatu yang baru dan tentu saja semua Oke. sudah semakin banyak yang menggunakan, tetapi eh, pengamatan saya penggunaannya hanya masih sepotong-sepotong. Nah, mungkin melalui sharing saya itu hampir semua peserta jadi merasa menjadi lebih jelas. Oh, AI itu makhluk apa sih gitu ya. Sekarang jadi jelas. Hmm, Kalau dulu cuma pegang kakinya atau pegang belalainya atau pegang kupingnya, kalau sekarang jadi jelas gajahnya itu seperti apa. Gitu Pak Ari. Mm-mm. Oke, karena kadang-kadang Pak, saya kalau ketemu orang, ya kemarin saya juga sempat jalan-jalan ke satu daerah, terus saya, tahu AI nggak? Oh AI banyak tuh sering ketemu di pasar gitu kan. Tapi ternyata salah ya Pak, ya beda dengan Iya, yang kita iya, maksud iya. ya. Oke, nah Pak Haryo, sebelum kita berbicara mengenai tools dari AI ya Pak ya, sebenarnya apa sih Pak yang berubah dalam dunia pemasaran hingga seorang agent properti itu perlu untuk mulai mengenal AI nih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara AI itu sebuah tools yang bisa memudahkan kita di dalam segala aspek kehidupan ya. Jadi baik itu urusan pribadi maupun urusan pekerjaan itu eh, sangat membantu sekali untuk memudahkan kita ya. Nah, dalam case sales marketing atau pemasaran tentu saja nanti kita harus bicara workflow-nya ya, workflow-nya. Nah, kemudian dari setiap workflow-nya itu kita temukan tools AI apa yang bisa mendukung setiap proses pekerjaan kita. Misalnya yang paling gampang aja lah, yang paling gampang teman-teman properti di sini bikin brosur ya. Kalau dulu kan perlu belajar desain grafis, perlu belajar Corel Draw. Saya belajar Corel Draw gitu ya. Atau mungkin maaf nih ya, menggunakan jasa desain grafis gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu ya, tinggal suruh AI aja,
ya nggak sampai 5 menit sudah kelar gitu ya, gitu Pak. Oke, tapi kan Pak Haryo, banyak orang kan yang masih menganggap AI itu em, mungkin sesuatu yang menakutkan ya Pak ya. Khawatir, wah nanti pekerjaannya bisa digantikan oleh AI gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak benar nggak demikian Pak? Ya, jawabannya sebenarnya nggak cuma AI sih, dari dulu kan sudah ada otomatisasi ya. Jadi kata kuncinya otomatisasi. Segala sesuatu, eh, pekerjaan apapun kalau sudah ada otomatisasi, ya sudah pasti semua industri kan pengen kerjanya lebih cepat, pekerjaannya lebih praktis ya, lebih akurat ya, lebih apa presisi gitu kan. Itulah kenapa hadir konsep otomatisasi gitu kan ya. Nah, apa AI itu tentu saja membuat sebanyak pekerjaan lebih mudah, tetapi kita percaya bahwa setiap pemunculan apapun itu akan menimbulkan satu apa peta baru gitu ya, peta baru. Ya, Jadi jangan ditakuti, justru kita harus segera beradaptasi supaya kita tahu ke arah mana zaman ini bergerak gitu ya. Kalau kita tahu ke arah mana zaman ini bergerak, kita bisa langsung beradaptasi sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita tidak kehilangan atau tidak ketinggalan, tetapi kita langsung beradaptasi dengan sesuatu yang baru ya, peta yang baru itu gitu Pak Ari. baik-baik. Ini sangat menarik sekali nih Pak Haryo ya. Hmm. Tapi izin, boleh kita ambil waktu sebentar Pak Haryo ya? Hmm. Karena jadi penasaran nih Pak Haryo. Bagaimana nih persepsi teman-teman yang hadir di malam hari ini ya Pak ya terhadap AI ya? Oke, Hmm. izin rekan-rekan kita boleh satu polling ya. Teman-teman sediakan waktu sedikit dong ya. Mungkin boleh dipilih pollingnya ya. Anda pernah nggak mencoba AI ya, atau baru sesekali menggunakan ChatGPT atau Gemini ya, atau bahkan sudah digunakan untuk bikin konten, wah, atau sudah jadi bagian dari pekerjaan sehari-hari gitu ya. Monggo teman-teman, yuk boleh kasih update nih di sini ya. Nah, karena hari ini kan hal ini akan sangat menarik nih Pak Haryo ya. Jadi supaya Hmm. kita juga paham nih ya level paling tepat dari para pengguna AI yang hadir di malam hari ini nih Pak Haryo ya. Hmm. Oke. Wah, ini membludaknya cepat sekali ya. Sudah lebih dari 50% dari peserta kita yang berpartisipasi. Sudah digunakan untuk membuat konten, itu paling kecil. Ya, belum pernah coba, itu yang nomor dua paling kecil. Kemudian sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Nah, itu top nomor dua. Dan top nomor satunya itu adalah baru sesekali memakai ChatGPT atau Gemini. Oke, ya. Wah, yang ini masih terus bertambah partisipasinya ya, mantap sekali. Oke. Oke, sip. Kita boleh stop ya. Oke, thank you partisipasinya dari para ESPN dan Super Property. Nah, mungkin kita bisa lihat nih ya, hasilnya bagaimana. Nah, tampil ya, terlihat ya. Oke. Jadi ternyata 55% itu menjawabnya baru sesekali menggunakan ChatGPT atau Gemini ya. Dan kemudian ada 30% yang menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari ya. Lalu ada 10% yang belum pernah mencoba. Kemudian ada 5% yang menjawab sudah digunakan untuk membuat konten. Wah, nah ini bagaimana nih tanggapan dari Pak Haryo mengenai langkah yang paling tepat nih Pak untuk setiap level pengguna AI yang hadir di malam hari ini nih Pak Haryo? Oke, ya, oke. Jadi menarik ya Pak Haryo ya, kita jadi tahu Ya, ya level dari peserta di hari ini nih Pak Haryo. ya. Baik. Nah, Pak Haryo, kalau kita bicara terkait dengan pekerjaan dari seorang broker properti ya, karena saya Hmm. tahu sekali beberapa waktu lalu juga Pak Haryo pernah mengisi di sesi aspirasi properti kita juga ya Pak Haryo ya. Tapi Pak Haryo membawakannya AI sebagai bisnis asistennya kita Ya. ya. Bagaimana kita menggunakan AI itu sebagai bisnis asisten. Namun perkembangannya sekarang malah Pak Haryo sudah lebih tajam lagi, lebih deep lagi, sampai mengeksplor
pada pekerjaannya seorang broker properti nih Pak Haryo ya. Nah, Mm-mm. menurut Pak Haryo, pekerjaan apa saja sih Pak yang sebenarnya bisa dibantu oleh AI ini Pak Haryo? Ya, ambil contoh begini. Eh, atau nanti nanti akan dibahas 5 peran AI. Yang Oke, pertama sebagai asisten, yang kedua sebagai expert, yang ketiga sebagai thinking partner, ya, yang keempat sebagai analis, dan yang kelima sebagai agent, ya. Nah, ambil contoh begini. Se- Sebulan yang lalu saya itu sudah dihubungi oleh pengurus Arebi Solo, diminta untuk ya. tanggal 28 Juli mengisi, ya. Nah, tentu saja materi training saya harus saya sesuaikan dengan temanya, yaitu AI Marketing for Property Agent. Pertama itu, ya. Kedua, saya harus sesuaikan juga, termasuk contoh-contohnya menyesuaikan dengan wilayah Solo, Solo Raya, dan Jawa Tengah, kan gitu ya. Nah, kalau dulu saya harus pakai Google, tapi kalau sekarang saya pakai AI gitu ya. Jadi AI saya posisikan sebagai expert yang sangat berpengalaman, yang punya reputasi sukses sebagai property agent, ya, atau property business, ya, di wilayah Solo dan Jawa Tengah gitu ya. Nah, itu saya kondisikan dulu, saya posisikan dulu role-nya saya Oke, posisikan, ya. Kemudian di situ saya jadikan si AI ini sebagai thinking partner saya, ya. Setelah saya setting mereka, si AI ini sebagai seorang property agent atau seorang marketing properti yang sangat berpengalaman, sudah tahu seluk-beluknya Solo dan Jawa Tengah, ya. Kemudian saya jadikan thinking partner, gitu. Nah, kemudian mulailah saya apa berdiskusi, ya. Misalnya begini, saya mulai tanya-tanya nih, ya, bagaimana kondisi apa properti bisnis properti di Solo dan Jawa Tengah, gitu ya. Oke, kemudian saya tanya lagi eh, apa yang jauh lebih detail, ya, bagaimana pemasaran bisnis untuk primary, bagaimana untuk secondary, bagaimana untuk sewa menyewa, bagaimana untuk kontrak, ya, bagaimana untuk bisnis pergudangan. Nah, itu bisa saya tanyakan semua dan dia bisa menjawab, bahkan saya suruh saya minta bahwa jawabnya harus disertai data yang valid, gitu ya. Nah, dia akan berikan data yang valid, gitu ya. Oke, nah itu salah satu contoh di mana AI ini saya jadikan sebagai thinking partner, gitu ya. Jadi lebih dari sekedar mungkin kita selama ini untuk bikin brosur, gitu ya. Tapi ini kemampuan itu jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan, ya. Contohnya tadi sebagai thinking partner tadi, tapi sebelumnya sudah di set bahwa dia itu adalah seorang yang ahli. Jadi saya sudah ketemu orang yang benar-benar ahli. Kemudian ini jadi teman diskusi saya, gitu ya. Kemudian kalau sudah, saya akan mintai pendapatnya, gitu ya. Kalau saya ini sebagai agent properti menghadapi situasi saat ini bagaimana, gitu ya. Misalnya saya minta berikan apa 10 pertanyaan yang paling sering diajukan oleh buyer kepada agent properti, misalnya begitu, ya. Kemudian ada banyak contoh-contoh pertanyaan yang saya ajukan, ya. Misalnya saya ingin tahu, ya, bagaimana bisnis apa sikon bisnis properti di Solo dan Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, ya. Berikan info fakta, data, dan mappingnya, ya. Kemudian saya minta ada berapa jumlah unit properti yang diperjualbelikan di tahun 2026 di wilayah Solo, gitu ya. Kemudian misalnya saya tanya lagi, ya, ada berapa jumlah unit properti sewa kos-kosan atau kontrak di tahun 2026, gitu ya. Kemudian termasuk kalau saya mau ngintip kompetitor nih, ya, ada berapa orang sih di Solo, Jawa Tengah ini yang apa aktif, ya, sebagai pebisnis properti, ya.
termasuk yang jadi member REB ya, itu data-data bisa keluar semua Pak gitu ya, kita bisa keluar semua gitu ya. Kemudian nanti bisa juga eh, kemudian mulai saya minta dia bikinin konsep ya, misalnya buatin saya konsep komparatif market analysis. Jadi saya posisikan dia sebagai AI analis gitu kan. Nah, saya minta Oh, itu penting tuh, Pak. ya, Itu penting saya sekali minta tuh, Pak ya. buatkan komparatif market analis gitu ya. Dia Yes, langsung yes. buatkan gitu ya. Jadi di sini sudah kayak kayak punya konsultan pribadi, sudah kayak punya dosen pribadi gitu ya, punya analis pribadi ya. Data-datanya pun dia langsung dengan cepat dia carikan semua. Nah, kemudian untuk itu untuk konsepnya ya. Kemudian kita mulai masuk ke apa eh, ke kita sebagai sales ya, sebagai sales atau agent property. Nah, kita petakan apa workflow-nya. Sales itu Ya, dimulai dari apa sih? Dimulai dari prospecting ya. Kemudian betul. kalau sudah prospecting, kemudian leads and prospecting. Awalnya kan leads and prospecting ya. Kemudian apa? Mulai dengan interaction and communication dengan customer ya, baik offline maupun online ya. Kemudian mulai apa? eh, pendekatan ya dan presentasi misalnya ya, maksudnya presentasi ya. Kemudian bagaimana teknik closingnya. Nah, itu kita bisa menemukan tools-toolsnya ya, tools apa saja yang bisa mendukung untuk setiap proses itu ya. Nah, itu di sales ya. Nah, di marketingnya bagaimana? Di marketingnya advertising and promotion ya. Untuk advertising promotion kita membutuhkan misalnya flyer gitu ya. Tentu saja ini harus didukung dengan media untuk penyampaian flyernya atau penyampaian materi kontennya ya. Nah, itu kalau teman-teman ingat sejak 2000 sebelum COVID saya sudah apa memberikan sharing materi digital marketing ya. 2019 itu saya di RIP Solo itu digital marketing. Nah, kalau sekarang AI. Jadi digital marketingnya itu tetap harus digunakan karena AI ini bisa menunjang apa yang kita lakukan eh, di media digital atau sosial media ya, di mana sosial media marketingnya kita aktifkan ya. Kemudian kontennya kita bisa bikin jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat ya. Jadi kalau dulu kita mungkin cuman punya satu dua akun sosial media, mungkin sekarang semua sosial media kita punya. Kalau kontennya dulu mungkin kita uploadnya mungkin cuman seminggu sekali atau seminggu dua kali, sekarang bisa tiap hari. Bahkan ada tools yang bisa membantu untuk otomatisasi posting tool apa konten itu gitu ya. Jadi eh, yang dulu aktivitas advertising promotion kita mungkin tidak terlalu agresif, sekarang kita bisa bisa lebih agresif lagi ya, bisa lebih kenceng lagi gitu ya. Kemudian apa yang kita tebar itu juga lebih banyak lagi gitu ya. Nah, coba lihat kalau ibu-ibu di sini jam segini ya, jam 7 sampai setengah 9 gini, ada sebagian besar ibu-ibu yang mulai yang nontonnya RCTI ya. Nah, ini contohnya istri saya gitu kan ya. Oke. Nah, itu kata istri saya ratingnya tinggi gitu ya, ratingnya tinggi. Nah, kalau ratingnya tinggi itu orang pasang iklan di sana tuh mahal gitu ya. Satu Ya, spot jebret gitu itu ya cuman 30 detik gitu ya. Satu spot 15 detik atau 30 detik itu bisa bisa 30 juta gitu ya. Oke, tapi kita lihat pemain-pemain besar pada ngiklan di situ setiap hari loh ya. Setiap hari mereka itu eh, dana yang dibudgetkan untuk beriklan itu berapa miliar itu ya. Oke, nah Set- padahal yang saya berikan kepada teman-teman di sini pakai organik ya, pakai organik itu relatif tanpa biaya atau murah ya. Oke. Tapi kita sekarang kalau dulu kita kerepotan bikin konten, kerepotan posting-posting itu semua sekarang sudah bisa diotomatisasi. Jadi frekuensi dan volume advertising and promotionnya
Sekarang kita meningkat pesat, meningkat drastis gitu ya. Nah, dengan demikian maka tentu saja eh, harusnya berpengaruh pada impact untuk apa branding maupun closingnya gitu, Pak. Mm-mm. Baik, baik, baik. Ini sangat menarik nih, Pak. Yang Ya, tadi Pak Haryo sampaikan itu banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang broker properti dapat dimudahkan ya, atau bahkan diasistensi. Nah, izinkan saya buat lagi satu polling nih, Pak Haryo ya. Rekan-rekan, yuk kita mau buat satu polling lagi ya. Teman-teman mungkin bisa bantu partisipasi, oke? Karena kita juga ingin tahu ya. Nah, apa pekerjaan yang paling Anda ingin otomatisasikan? Ya, kalau Anda menggunakan AI, ya. Nah, ini supaya pembahasan dengan Pak Haryo bisa lebih tajam ya, bisa lebih kena nih, teman-teman ya. Ayo, monggo. Ya, bagaimana? Wah, terima kasih partisipasi. Wah, cepat nih ya. Oke. Wah, ini sudah hampir 100 orang yang menjawab ya. Baik. Oke. Dan masih terus bergerak. Oke. Ya, saat ini yang mendominasi itu adalah membalas chat dari calon pembeli. Wah, kayaknya mereka sudah mulai sadar nih Pak Haryo nih ya, kalau medsosnya berjalan, orang makin kenal dengan mereka ya, itu bisa-bisa mereka dapat boom ya. Orang-orang pada kontak mereka semua ya. Oke, ini sama halnya dengan yang kami alami juga ya, yang kemarin saya dengar di LSP Broker Property juga di Pusdiklat juga mereka adminnya sampai kewalahan nih, karena dihubungin oleh banyak sekali calon peserta ya. Oke, wah ini sudah 80% lebih yang sudah menjawab. Oke, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Oke, kita end poll dulu ya, supaya Pak Haryo bisa lanjut ya. Oke, nah hasilnya begini. Oke, jadi jika AI bisa membantu satu pekerjaan Anda setiap hari, mana yang paling ingin Anda otomatisasikan ya? Nah, jawabannya itu 39% membalas chat calon pembeli. Wah, ini jadi asisten pribadi Anda ya. Kemudian nomor duanya itu 30% membuat skrip video. Oke, lalu nomor tiganya 17% adalah membuat caption untuk sosial medianya ya. Dan 13% menulis deskripsi listing. Nah, ya. Jadi ternyata Pak Haryo nih menulis deskripsi listing itu prioritasnya malah cukup rendah nih Pak dibandingkan bikin skrip atau bikin caption nih Pak. Nah, terutama kalau bisa membalas chat dari calon pembeli nih Pak Haryo. Oke, menarik, menarik. Ini bagaimana nih tanggapan Pak Haryo atas otomatisasi yang rekan-rekan harapkan nih Pak Haryo? ya, semua itu tentu saja bisa bisa dibantu ya untuk dengan AI karena kita perlu kenapa kita perlu mulai akrab dengan AI karena sekarang ini pertumbuhan tools AI itu berkembang pesat sekali. Jadi eh, selain banyak yang baru ya, yang lama pun juga mengupgrade gitu ya. Jadi dua-duanya berkembang. Nah, yang baru-baru ini banyak sekali kreator-kreator tools AI yang mereka melihat selalu mencari apa sih yang bisa dimudahkan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dari eh, banyak orang ya. Ada orang butuhnya apa nih? Seperti Anda tadi ada kebutuhan seperti itu gitu ya. Itu apa sudah ada yang nangkep tuh ya. Oh, ada orang butuh untuk bikin caption, ada orang butuh untuk apa chatting otomatis ya, chatbot gitu ya. Nah, itu Ya, sudah ada yang mikirin terus membuat tools AI-nya. Nah, sekarang karena kalau kita sudah akrab, maka kita mengenali kemampuan dari para AI ini dan mulai mengenal tools-tools AI, kemudian nanti kita yang membuat keputusan yang mana nih yang mau kita gunakan untuk kepentingan pekerjaan kita, bisnis kita maupun profesi kita gitu, Pak. baik-baik Pak Haryo. Namun Mm-mm. kan banyak sekali nih Pak, mungkin pribadi di antara yang hadir juga ngerasa belum siap
pakai AI Pak Haryo? Karena mungkin mereka merasa masih kurang paham teknologinya gitu ya Pak ya. Atau mereka juga bingung nih Pak Haryo. Bagaimana sih kalau mereka ingin memulainya Pak? Nah, apa langkah-langkah tahapan yang Bapak bisa rekomendasikan ya? Ya. Monggo Pak, mungkin Bapak kalau mau share screen ya, silakan Pak. Hmm. Ya, saya jawab dulu sambil saya share screen. Terima kasih Pak. Ya, sambil saya share screen. Jadi eh, ada apa istilahnya itu ada salah pengertian bahwa eh, orang tidak pakai AI. Beberapa orang saya temui yang bilang saya suruh pakai AI, enggak saya gaptek gitu ya. Nah ini perlu dikoreksi karena langsung saya suruh kalau ada orang yang ngomong begitu dimanapun juga langsung saya suruh buka WhatsApp kemudian Anda ini langsung praktek ya silakan buka WhatsApp kemudian temukan Meta AI temukan Meta terus Anda pencet aja ya jadi semua AI itu akan menantang Anda dengan Ask Anything coba pencet Meta AI gitu ya once Anda menggunakan Meta AI Anda tuh sudah menggunakan AI ya as simple as that gampang sekali gitu ya jadi bagi saya AI itu cara penggunaannya jauh lebih mudah ketimbang digital marketing digital marketing itu jauh lebih kompleks gitu ya tapi kalau untuk AI itu ya untuk kategori chatbot ya Anda cukup buka Meta buka WhatsApp buka Meta Anda chat itu Anda sudah pakai AI ya gampang sekali kan ya anak kecil aja bisa orang tua nenek-nenek aja pasti bisa gitu ya Oke, nah itu cara saya meyakinkan orang bahwa AI ini tidak membutuhkan orang yang melek teknologi. Begitu, Pak Ari. Oke, jadi kalau kita bisa belajar dengan mudah, Pak, ya. Nah, stepnya bagaimana nih, Pak Haryo? Ya, ini sambil slide-nya jalan atau gimana, Pak? Monggo, silakan, Pak. Karena kayaknya udah seru nih, Ya, Pak. atau Mesinnya udah panas nih, Pak Haryo nih. baik. Ya, saya sambil jawabannya foto-foto kemarin waktu saya di Solo, ya, Oke, kebetulan ada acara Arebi, ya, yang hadir hampir 200 orang, ya. Oke, tapi langsung masuk aja karena waktunya tidak banyak. oh, Oke, iya, nah ini tadi yang saya sebutkan bahwa awal-awal dulu ketika saya mendevelop materi AI itu saya masih dengan apa anggapan bahwa AI ini sebagai asisten gitu ya. Tetapi betul. ternyata kita bisa lebih dari sekedar asisten yaitu sebagai AI expert, sebagai eh, orang yang ahli, kemudian sebagai thinking partner, kemudian sebagai analis dan agent. Ini penting sekali pemahaman pemahaman bahwa AI itu lebih dari sekedar asisten ya, tapi sebagai expert, thinking partner, analis dan agent itu penting sekali ya. Nah, tapi meskipun begitu, AI sebagai asisten ini pun juga perlu dipahami. Saya selalu sampaikan, ada kabar baik loh, kita sekarang punya asisten, punya sekretaris ya, yang bisa kita suruh-suruh ya. Saya coba kenalkan kepada Anda asisten saya ya, saya langsung buka aja ya, langsung buka, saya Wah, buka langsung obrolan praktek nih, Pak baru. Haryo ya. Kenapa? Ya, Langsung ya. praktek ya, Pak Haryo ya. Langsung praktek aja. Selamat malam, Oke, Aini, gitu ya. Ini saya sapa ya. Coba ya. kita lihat jawabannya apa ya. Oke, jawabannya apa Pak Ari? Wah, selamat malam juga, Aiko. Wah, senang Nah, bisa ya. bertemu lagi. Wah, ini panggilannya mesra banget nih, Pak. Iya. Jadi ini setting awal di mana si si ChatGPT ini saya kasih nama Aini dan saya minta dia panggil saya Aiko ya. Kalau Anda lihat di sini saya ada ChatGPT, ada Gemini, ya ada Grok, ya ada Claude, ya ada Microsoft ya. Karena untuk kepentingan pekerjaan saya sebagai trainer, jadi setiap hari saya berkutat dengan AI ini untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan saya ya. Oke, nah sekarang gini Pak Ari sama teman-teman, saya tanya, nah tadi kan tentang bikin caption ya, mungkin ada kesulitan tentang bikin apa Skrip eh, video, Pak. script Hmm. kan kesulitan. Sekarang saya tanya, bikin pantun itu gampang atau susah Pak? Bikin pantun biasanya cakepnya yang gampang, Pak. Ya, bikin pantun 4 baris.
Gampang atau susah? Iya, itu susah-susah gampang, Pak. Susah gampang kan? Nah, sekarang kita minta ya, kalau tadi pakai ChatGPT, sekarang saya pakai Iya. Gemini ya. Perintahnya Oke. simple. Buat pantun 4 baris ya. Oke, eh, ya. Tinggal saya perintahkan aja buatkan pantun 4 baris yang lucu, kocak ya. Akhiran temanya ya, temanya tema rumah dan kontraan ya, dan properti ini ya. Iya. Rumah dan gudang deh gitu ya. Gudang ya, akhiran an dan ing gitu ya. Oke. Kita coba ya. Ya. Nah, kalau dulu saya mau bikin caption untuk sosmed untuk pantun ini satu pantun 4 baris ini mikirnya bisa bisa seharian Pak gitu ya. Kalau sekarang tinggal suruh udah jadi Pak. Ya. Kalau kurang lucu tinggal kita suruh kurang lucu bikinin lagi yang lebih lucu dong ya. Kurang banyak bikin 5 lagi dong, bikinin 10 lagi dong ya. Udah langsung dibuatin Pak ya. Nah, jadi kenapa saya pakai kenapa saya pakai ilustrasi membuat pantun ya karena ini hanya untuk membantu memahami aja bahwa kalau kita dulu bikin pantun itu sulit, terus terang saya kesulitan, Pak. Tapi sekarang Iya. ada AI itu gampang sekali, Pak. Gitu hanya dalam waktu 1 menit sudah keluar, gitu kan ya? Nggak sampai 1 menit tapi udah jadi ya. Kita minta dibuatin 5, dia bikin 5. Kita minta buatin 10, dia buatin 10. Kita minta buatin dia 100, dia bikin 100. Dan si AI ini nggak akan marah, nggak akan ngomel gitu ya. Hmm. Ya, karena dia robot. Coba bayangkan Anda ketemu desain grafis, sudah dibuatin gambar, nggak cocok, revisi, nggak cocok, revisi. Sekali, 2 kali masih oke, 3 kali, 4 kali mulai cemberut, ya, mulai ngomel-ngomel gitu ya. Oke. Nah, jadi ada banyak kegunaan termasuk untuk yang pribadi banyak lah ya. Saya kalau ke dokter, ke lab ya, saya langsung upload ke AI ya. Nah, ini tadi yang kemudian sebagai expert saya pakai contoh yang solo ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, ini adalah seorang pebisnis properti berpengalaman 25 tahun di wilayah Solo. Nah, ini saya kondisikan dulu ya bahwa role-nya kita kondisikan dulu bahwa kita sedang berurusan dengan orang yang ahli. Kalau Anda nggak kondisikan seperti ini, maka jangan heran kalau nanti jawabannya tidak sesuai ekspektasi Anda. Ya, jadi inilah kenapa kita perlu belajar AI secara menyeluruh ya, supaya kita bisa tahu bagaimana cara menggunakan yang tepat ya. Nah, ini yang tadi disebut ya, komparatif, buatkan komparatif market analysis ya. Saya cuma tulis satu kalimat aja, buatkan komparatif market analysis untuk properti ya, untuk wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah. Langsung keluar seperti ini, Pak ya. Oke. Jadi awalnya teks dulu, tapi saya suruh kalau teks bacanya kan panjang, buatin dalam bentuk gambar, langsung dibuatin ya. Kalau ini mau dipecah-pecah juga gampang. Buatkan slide yang khusus faktor yang mempengaruhi nilai properti, itu aja ya, langsung dibuatin ya. Nih kalau saya kasih lihat ya, saya kasih lihat eh, apa contohnya tadi ya. Ini kan di sini ya, tadi ya. Oke, nah ini kan di ya. Oke, nah ini eh Ya, sudah tampil. ya, oke. Nah ini contoh ini tadi ya. Buat konsep komparatif market analysis for property dalam format slide gambar ukuran widescreen. Langsung jadi begini ya. Jadi langsung begini ya. Nah, ini eh, bayangin kalau kita dulu nyari-nyari eh, mau buat konsep seperti itu, kita dulu nyari di Google, nyari di mana aja, bikin setengah mati. Kalau sekarang langsung keluar ya, langsung keluar, tinggal kita olah lagi ya. Oke, jadi banyak sekali untuk AI expert ya, untuk analis ya, kita posisikan sekali lagi lebih dari sekedar asisten atau sekretaris, kita bisa posisikan dia sebagai seorang expert, thinking partner, analis, bahkan sampai ke agent gitu ya. Oke. Nah, sumber data banyak orang yang mungkin juga masih apa
pengen tahu ya bahwa AI ini datanya dari mana sih? Yang pertama adalah dari kita ya. Dari kita, cara kita memberi perintah, terus dilampiri dengan apa segala macam data. Kemudian kita bayangkan AI ini backingannya nggak main-main loh. Ya, Gemini itu backingnya Google. Ya, Grok itu backingnya Elon Musk. Ya, oke. Microsoft itu backingnya Bill Gates. Ya, si siapa? eh ChatGPT itu backingnya OpenAI. Nah, mereka ini ya punya server yang besar, diisi ada sistemnya, kemudian mulai diisi dengan data dan informasi banyak. Kemudian mereka bisa mengakses ya sumber data yang ada di luaran sana, yang khususnya di internet, ketemulah dengan kita ya. Nah, dari situlah kemudian eh, kita mulai berinteraksi dengan para AI tersebut ya. Oke, ini lipat tingkatan AI, kita ada di level yang mendasar, yaitu di yang disebut large language model. Ini saya skip-skip aja, saya cepet-cepetin aja ya Pak ya. Oke, Silakan, ya. silakan, Pak. Oke, jenis AI model. Jadi AI model itu ada yang disebut large language model, ya. Large language model itu palu gada, apa lu mau gua ada. Dia nantang Anda ask anything. Lu mau nanya apapun gua akan jawab gitu ya. Tetapi mungkin akan ada hal-hal yang kita tidak puas atau ada yang dianggap kurang, maka ada AI yang spesialis, gitu ya, AI yang spesialis-spesialis. Tools itu banyak sekali ya, tools-toolsnya banyak sekali ya. Apa? Kalau ya, toolsnya ada banyak sekali. Contohnya ini ya. DeepSeek, Solusi, Chatmind, AI untuk mind mapping, Leonardo, AI untuk gambar, Recraft, AI untuk logo, Suno, AI untuk musik, CapCut untuk ngedit video, Gamma, AI untuk slide presentasi, dan Elephant Labs, AI untuk menghasilkan audio. Ya, oke. Jadi Bukan. eh, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali AI ini ya. Macamnya ada banyak ya. Kalau misalnya kita dengan ChatGPT sudah cukup ya cukup gitu ya, nggak perlu cari lain. Tetapi kalau kurang ya kita bisa menggunakan yang lainnya atau cari yang lainnya. Misalnya untuk bikin video pakai CapCut ya misalnya, atau pakai Heijen ya, atau pakai apa Google Veo ya. Nah itu kita mulai menemukan yang memang Anda merasa cocok gitu ya. Oke. Jadi sekarang ini banyak sekali yang beredar di Play Store maupun di internet ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke prompt. Prompt ini juga harus dikuasai ya. Prompt ini yang ada banyak versi lah ya. Setiap orang punya versinya masing-masing, tapi saya pakai yang umum aja. Role, konteks, task, dan output. Nah, ini tadi role itu penting ya. Jadi ketika kita bicara prompt, prompt itu adalah kalimat perintah. Jadi role itu penting. Role itu adalah saya memposisikan si A ini tadi sebagai apa siapa dan posisi saya sebagai apa siapa. Ya, jadi in case saya lagi berurusan dengan teman-teman marketing properti ya, saya role-nya eh, punya thinking partner seorang yang ahli marketing properti gitu ya. Kemudian kalau nanti apa misalnya minggu lalu saya memberikan pelatihan untuk satu perusahaan pelayaran atau satu perusahaan pemerintah, government, OJK gitu ya, ya saya harus ubah rule-nya gitu ya. Kemudian konteksnya apa dalam lagi urusannya apa, kemudian tasnya apa tugas yang kita mau tugaskan itu apa, kemudian outputnya. Nah outputnya ini mau apa? Outputnya mau teks, mau gambar, mau video, mau. Nah output ini bisa bermacam-macam, tetapi belum tentu bisa memenuhi harapan kita. Nah output inilah yang kemudian membawa kita untuk menemukan AI yang tepat ya untuk kita gitu ya. Oke. Nah, eh, prompt itu eh, ini karena waktunya terbatas, saya langsung kasih tips prompt yang paling simple ya. Jadi saya kasih prompt yang teknik membuat prompt yang paling gampang. Mau tahu Pak Ari? Apa Pak Ari? Satu Wah, kata. Oke. oke. Kalau kemarin yang sudah ikut di Solo pasti tahu ya. Ya, teman-teman ini Ya, peserta kalau saya kasih
Mau teknik membuat prompt yang paling simple? Ya, satu kata, Mau langsung. nyontek. Satu kata nyontek. Jadi contoh ya, saya mau jual rumah. Terus saya lihat-lihat di Google, wah ini ada iklan yang kayaknya simple nih, enak dilihat nih. Saya suka nih ya kan selera ya, selera ya. Kemudian saya upload aja ke ChatGPT, saya suruh buatkan prompt dari file terlampir. Langsung dibuatin seperti ini. Ya, nah ini Oke. saya copy, kemudian saya isi. Saya isi, kemudian rumah saya foto-foto, rumah yang mau saya jual saya foto-foto, saya upload ya, simple aja. Dari file terlampir buatkan gambar brosur ukuran 3x4 portrait dengan layout yang menarik disertai prompt berikut ini. Nah, prompt ini adalah hasil contekan ini, Pak. Tinggal saya isi aja. Udah upload langsung jadi, Pak, begini. Oh, sesuai structure yang sudah Ya, dimintakan ya, ini Pak. tadi kan contekannya ya. Iya. Nah, ini promptnya, ini kan foto-fotonya saya upload. Nah, ini jadinya kayak begini, Pak. Gitu. Wah, lebih ciamik ini, Pak. Ya, jadi Hmm. eh, ini masih bisa dirubah-rubah. Kalau kurang cocok ya kita suruh pakai kata perbagus, percantik, restorasi ya. Nanti nanti tapi urusan prompt ini tentu saja juga eh, perlu perlu dipelajari ya karena ada banyak hal tentang prompt ini, terutama kalau kita punya kebutuhannya lebih luas lagi ya. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa AI ini bisa membantu kita dalam hal apa saja, baik itu untuk urusan pribadi maupun untuk urusan kerja ya. Saya punya materi itu adalah AI implementation at work gitu. At work itu maksudnya adalah untuk semua profesi, untuk semua orang yang bekerja di berbagai bidang, di berbagai departemen. Kalau perusahaan itu kan ada umumnya ya struktur organisasi itu ada production, ada marketing, ada sales distribution, ada finance accounting, ada human resource, ya, ada procurement, ada supply chain, ada IT, ada legal ya. Nah, kita eh, bisa bisa diskusi ini ya. Kalau saya di sales marketing, tools AI-nya apa ya? Nah, kita bisa minta saran ya ke ChatGPT. Kalau nggak nggak puas dengan ChatGPT, jangan khawatir. Kita tanya ke Gemini ya. Kadang-kadang Free untuk text. kadang-kadang Kayak gini. untuk satu urusan itu saya bisa gunakan 5 sampai 8 AI, Pak, gitu. Oh, jadi dikombinasikan begitu, Pak. Bukan bukan kombinasikan, Pak. Jadi gini Oke. misalnya saya dapat proposal tawaran gitu ya, Iya. kerjasama satu bisnis gitu ya. Nah, saya set semuanya ini jadi analis semua, Pak, gitu. Kemudian saya upload di salah satu, kemudian saya mainkan promptnya, ya. Kemudian habis itu setiap prompt itu saya kopas ke AI yang lain, Pak. Kemudian saya perhatikan hasil analisanya, Pak, gitu. Ya. Nah, dari sini ketahuan ada AI yang analisanya benar-benar didasari data, didasari yang tajam, yang kesimpulannya itu benar-benar sesuai yang kita harapkan, atau ada yang asal-asalan, yang sekedar menyenangkan gitu kan ya. Tapi kalau prompt kita tepat, harusnya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi bayangin Pak, kalau saya menggunakan 5 AI itu seperti saya punya 5 konsultan, Pak. 5 staf ahli ya, Pak ya. Iya, punya lima ahli gitu kan ya. Oke. Nanti tinggal saya bandingkan jawaban si ChatGPT, Gemini, si Grok ini ya. Dan kalau mereka semua pada kesimpulan yang sama, nah kan kita makin mantep gitu ya. Oke. Oke, nah kalau tadi departemen kita ke sales ya, ke sales ya. Ini saya kasih contoh dua orang sales yang ngobrol ya, dan mereka sudah menggunakan AI supaya teman-teman kebayang ya, bagaimana sih seorang sales yang menggunakan AI itu seperti apa sih? Karena begini, eh, saya paham, saya sudah tahu nih kalau saya membuat materi AI for sales marketing, pasti akan ada yang tanya, Pak, bagaimana AI bisa meningkatkan omset? Nah, pasti langsung pertanyaannya begitu gitu kan ya.
Nah, UUD, Pak. saja Ujung-ujungnya duit langsung, Pak. ya pasti tanya Pak gimana. Ya ini kan bukan apa bukan dukun, bukan sulap gitu kan ya. Iya. Jadi jadi kita mesti Mm-mm. petakan dulu prosesnya gitu ya. Nah, supaya kebayang prosesnya tadi seorang sales itu, ini kita ambil sales dulu ya. Itu kan ada prosesnya gitu ya, mulai dari prospecting, approach ya, Iya. presentation, handling objection, closing. Nah, sekarang kita coba amati dua orang sales ini ya, coba kita perhatikan. Lead. Kalau lu cari lead berkualitas lewat LinkedIn, lu pakai LinkedIn kan? Pakai LinkedIn. Biasanya lu pakai apa? Pakai ini LinkedIn Sales Navigator. Oke. Kalau lu mau cari email atau nomor calon klien, lu pakai apa? Pakai Hunter IO atau nggak Snap? Oh, gue baru tahu tuh. Kalau lu bikin jadwal meeting sama klien, pakai apa nih? Biar nggak ribet. Google Calendar sih biasanya, tapi ada lagi yang lebih bagus bisa langsung autobook itu copy calendar. Oh, calendar. Lalu kalau misalkan buat presentasi yang kece, lu pakai apa nih? Canva juga. Canva? Iya. Udah. Google Doc nggak pakai? Ah, Google Doc. Google Doc jarang, tapi iya, tapi bikin bahannya dari Canva sih biasanya biar lebih cakep kan. Oke. Terus yang bisa bantu lu track closing rate tiap minggu pakai apa nih? Google Sheet. Itu Notion Dashboard. Oke oke oke. Kalau lu mau rekam demo produk nih buat klien, lu pakai apa nih? Biasanya kalau kirim lewat online sih, biasanya pakai aplikasi tanda namanya Loom. Loom. Nanti tinggal kirim di gue gitu. Oke. Lu pakai CRM nggak sih? Pakai CRM. Panu. Flash Sales. Oh, Flash Sales. Ya, oke. Nah, video ini saya upload ke AI, ya, misalnya ke ChatGPT. Kemudian saya minta buatkan sales proses sesuai yang tadi disampaikan dua orang di dalam video tersebut. Ya, langsung dibuatin seperti ini, Pak. Ya, langsung dibuatin seperti ini ya, prospek dan identifikasi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya juga beri perintahnya, termasuk juga apa dalam gambar ini apa dicantumkan juga AI yang tadi disebutkan. Nah, ini kita lihat ya, yang di sebelah kanan ini ya. Ini kan sales prosesnya beserta tools AI yang tadi disebutkan semua kan ya. Betul, Oke. betul. Nah, ini cuman dengan upload video, terus saya minta dia saya buatin teksnya, saya jadikan artikel, saya posting di grup-grup ya. Saya minta buatin gambarnya jadi seperti ini. Mau lebih jelas, ini tools saya apa sih gitu kan ya. Saya minta dia jelasin ya, saya minta dia jelasin apa sih ini ya. Mau lebih jelas lagi ya, saya cari videonya ya. Saya cari videonya misalnya eh, apa isi scrap atau scrap tadi ya misalnya. Bisnis dari Google Maps satu persatu. Kenalin nih, isi Scrap, cara paling set buat ambil ribuan data prospek dalam hitungan detik. Tinggal klik dan boom, semua detail mulai dari nama usaha, rating, alamat, sampai nomor telepon langsung terkumpul rapi. Ya, nah tadi yang disebut dia ya, Scrapper, Hunter IO, ya, Canva, ya, CapCut, ya, misalnya CapCut nih ya. Saya enggak, gue bisa replikat video iklan profesional kayak gini, jadi versi gue sendiri cuma dalam waktu 1 menit. Buat cara bikinnya tuh gampang banget, nggak perlu syuting, apalagi editing sampai berjam-jam. Pertama, tinggal buka aplikasi CapCut di PC, terus pilih AI Image. Di sini pilih modelnya GPT Image 2, terus atur resolusi sama rasionya. Kalau udah, upload foto produknya, dan masukin prompt kayak gini. Klik generate, dan voila! GPT Image 2.0 ini cocok banget buat semua desain komersial, karena hasilnya itu profesional dan efisien. Sekarang pilih AI video, terus pilih Omni Reference. Nah, di sini lu tinggal upload aja video yang mau di-replicate. Pilih modelnya pakai Dreamy Dance 2.0. Abis itu tinggal masukin prompt kayak gini, terus klik generate. Nah, kalian juga bisa bikin scene lanjutannya dengan pakai fitur image to video. Di sini upload aja screenshotan scene terakhir dari video tadi. Terus ketikin ide shoot videonya. Dan pastiin modelnya pakai Dance 2.0 ya. Kalau udah tinggal klik generate. Dan hasil dari kedua videonya bisa kalian edit buat di-cut atau tambah sound effect sesuai yang kalian mau. Dan kalau udah hasilnya kayak gini. Wah, hasilnya keren banget ya, Pak ya. Sudah seperti Iya, menggunakan oke. tenaga yang jago nih, Pak. Ya. Nah,
itu tadi contoh saya ambil sales proses, sekarang saya mau bikin konsep sales marketing process for property agent ya. Oke, bisa ditentukan. Saya bilang buatin 5 stage sajalah, nggak usah banyak-banyak gitu kan ya. Ya, ya, betul, betul. Supaya lebih simple. Nah, saya suruh buatin 5 5 stage gitu kan ya. Misalnya seperti ini ya. Stage 1 marketing and lead generation. 2 lead and qualification and nurturing ya. Ya, 3 property showcase and consultation. 4 no, negotiation and closing after sales. Nah, ini dia langsung kasih apa saja yang harus dilakukan nih ya. Social media ads ya. Nah, ini breakdownnya. Saya buatin breakdownnya per masing-masing disertai dengan tools AI yang bisa mendukung untuk stage 1 ini gitu ya. Ini untuk stage 2 ya, ini untuk stage 3, ini untuk stage 4 ya. Nah, kemudian kita mulai apa? Misalnya kita menggunakan platform media digital ya. Kalau dulunya kita mungkin cuma pakai satu, kalau sekarang mainkan semuanya nih karena kita sudah siap dengan konten factory-nya. Dulu pabrik kontennya kan mungkin dulu kapasitasnya kecil ya. Nah, kalau sekarang ya, nah ini foto waktu saya tahun 2019 nih ngisi digital marketing untuk R&B Solo ya. Oke, jadi ambil contoh ya, ambil contoh nih. Ini contoh bagaimana dengan Claude bisa auto posting konten itu ke Guys, lo tau nggak sekarang Karo Cloud bisa auto posting ke semua channel yang kita punya. Kita bisa manfaatin Cloud Forward ini semaksimal mungkin. Nanti dia bisa auto post baik itu Instagram, YouTube, kemudian TikTok, dan lain sebagainya pokoknya. Kalau mau tahu caranya, tonton video ini sampai habis. Jangan lu skip dulu ya. Oke, teman-teman. Teman-teman langsung buka aja untuk Cloud Forward-nya ya, teman-teman ya. Nanti jadi ya customize. Guys, ini itu teknis ya. Oke, tapi istilahnya eh, itu tadi tools salah cuman contoh tools saja yang disampaikan itu eh, kalau dulu kita posting satu-satu sekarang ada toolsnya yang memudahkan kita untuk auto posting. Begitu Pak Ari gambarannya. wah, Mm-mm, ya. baik, baik, Pak. Wah, ini seru Materinya ini banget. tadi saya apa pilih-pilih karena untuk durasi kurang lebih 45 menit. Betul, Harusnya betul, sih Pak. 2 jam 3 jam gitu ya. Iya, karena kan sekaligus praktek ya, praktek dengan dituntun oleh Iya, Pak iya. Haryo juga ya. Jadi rekan-rekan juga punya kesempatan untuk menguji cobakannya langsung ya. Nah, jadi bisa langsung praktek di penggunaannya ya. Tapi ini satu hal yang menarik nih Pak Haryo. Bagi rekan-rekan yang mungkin di daerah yang ingin tahu lebih detail terhadap AI for broker property ini Pak, itu berarti bisa undang Bapak juga ya untuk hadir di daerah mereka gitu Pak Haryo ya. Ya, dengan senang hati karena memang eh, saya launching materi AI ini kan di awal tahun Ya, dan karena apa? Kenapa tahun ini? Karena sebenarnya dari tahun lalu sudah mulai saya buat draftnya, tetapi saya belum melihat antusiasme. Tetapi eh, 2 bulan terakhir ini, 2 bulan kan dari mulai Februari itu sudah saya push terus kan, betul. saya Yang push AI for terus. assistant segala macam ya, Pak Ya, ya. Hmm. saya push terus dan 3 bulan terakhir ini itu antusiasme untuk mengenal AI lebih lebih luas dan lebih dalam lagi itu semakin semakin tinggi antusiasmenya. Oke, Dan mungkin memang juga selalu saya saran begini, eh, apa setiap seluruh sebelum saya memulai pelatihan tentu seperti yang tadi Pak Ari apa survei kan ya. rata-rata mereka sudah tahu ada AI itu sudah tahu tapi tadi Hmm. ibarat tadi ya ibarat kalau kita megang gajah gitu ya cuman baru ketahuan ekornya doang gitu ya. Nah ini Anda perlu tahu secara keseluruhan gitu. Karena kalau Anda sudah tahu secara keseluruhan, seperti teman-teman yang kemarin di Solo tuh antusias sekali. Itu saya sharing cuman 60 menit atau 60 menit. Terus ada pertanyaan itu setengah jam lebih yang tanya banyak sekali, antusias sekali gitu ya. Ya seneng ya, saya jadi seneng lah. Artinya memang misi saya adalah ingin ingin semakin banyak orang yang tahu tentang AI karena dengan dukungan AI kita berharap
eh, semakin banyak yang kerjanya dimudahkan, ya kerjanya lebih efisien, lebih produktif, lebih efektif, gitu Pak. Oke, jadi kalau semuanya sudah lebih efektif, ya, lebih produktif, tentu kan ujung-ujungnya kan cuan ya Pak ya. Duitnya pasti lebih banyak. Tapi kalau belum apa-apa pakai AI untuk cari cuan langsung, ya mungkin masih bingung nih. Tapi eh, kan kalau sudah tahu, kita kan bisa langsung praktek misalnya di hal-hal yang kritikal dulu kan. Misalnya Betul, contoh lah ya, misalnya ya, tadi ambil yang paling gampang dulu aja. Tadi kalau menurut saya, karena kalau property agent itu kan fokus apa salah satu pekerjaan yang perlu di apa tingkatkan agresivitasnya kalau menurut saya adalah penyebaran informasi kan, betul Pak. ya maka eh, saya selalu ingatkan digital marketingnya diaktifkan lagi, ya yang organik itu diaktifkan lagi gitu ya, semua channel dibikin, ya kemudian diaktifkan lagi karena dengan AI kita bisa bikin konten dengan jauh lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau dulu postingnya seminggu sekali, seminggu dua kali, sekarang tiap hari gitu kan ya, posting terus gitu ya, gitu. Jadi apa? Karena apa? Kita sudah punya alat bantu yang sangat memudahkan kita di dalam apa proses kerja kita gitu ya. Contohnya begitu, Pak. Benar-benar sepakat sekali Pak Haryo ya. Dan memang betul ya teman-teman ya. Pak Haryo ini seorang satu pribadi yang saya sendiri pribadi kenal ya. Itu sudah cukup lama ya. Dan kita juga pernah adakan juga sesi ya itu kalau nggak salah di tahun 2022 Pak Haryo ya. Jadi Iya, kayaknya kita sudah hampir 4 tahun nih Pak Haryo ya. Nah di iya, sesi itu Pak Haryo membawakan digital marketing ya. Dan uniknya, teman-teman, kalau disampaikan oleh Pak Haryo itu adalah bagaimana cara kita bisa menggunakan efektif digital marketing tersebut secara nature, ya. Jadi kita mulainya itu tidak pakai yang bakar duit, ya, tapi secara organik. Nah, dan dalam penyampaian materi Pak Haryo ini juga sama ya, bagaimana kita bisa menggunakan AI tersebut ya. Walaupun memang pasti tentunya ada beberapa tools yang perlu berbayar ya Pak Haryo ya. Nah, betul. namun yang disampaikan ini adalah bagaimana cara kita prakteknya bisa gunakan duluan lah ya. Nggak perlu harus punya uang dulu kan Pak Haryo ya. Harus kaya dulu gitu ya. Tapi teman-teman bisa start dulu. Nanti begitu kebutuhan teman-teman sudah terpenuhi ya. Atau setidaknya apa yang teman-teman perlukan bisa dipermudah. Teman-teman sudah mulai dapat cuan lebih. Nah teman-teman bisa upgrade ya. Fungsi daripada yang feature-feature yang teman-teman butuhkan. Mungkin begitu ya Pak Haryo ya. Ya, betul. Jadi eh, apa digital marketing itu kan salah satu media yang menurut saya paling paling praktis dan efisien gitu kan ya. Kalau kita organik kan nggak perlu bayar ya alias gratisan. Tapi kalau Anda punya budget ya silahkan pakai Ads ya Google Ads atau Instagram Betul. Ads gitu kan ya. Tapi kalau enggak ya organik pun kalau cuman dulu kan kerepotan. Kalau sekarang ada AI yang bisa bantu Anda bikin caption ya. Oh, jangankan caption mungkin pin pantun aja gampang gitu kan ya. Oke, jadi tinggal buatin, tinggal gitu aja, tinggal buatin Iya, iya. gambarnya di-upload. Jadi poster Anda nih, misalnya konten Anda upload, buatin caption ya sesuai terlampir ya eh, maksimal 10 kata. Nanti dia akan buatin 10 kata. Wah, kayaknya Hmm. kurang menarik. Buatin koreksi, buatin 12 kata, buatin lagi 12 kata gitu ya. Oke. Iya, iya. Ini seru banget ya. Namun bagaimanapun juga nih, teman-teman ya, waktu juga yang harus memisahkan kita. Monggo, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan ketik di kolom chat atau di kolom Q&A. Jadi nanti bisa kita bahas dengan narasumber kita ya, dengan Pak Haryo pada malam hari ini ya. Nah, ini hal yang menarik nih Pak Haryo. Kalau dari sudut pandang Pak Haryo ya, sebagai seorang bisnis coach dan juga trainer ya Pak Haryo. Kan Pak Haryo cukup akrab juga nih dengan kami ya, para broker properti ya, karena sudah sering bersinggungan nih Pak Haryo. Pak, menurut Bapak bagaimana gambaran profesi broker properti 5 tahun ke depan nih Pak? Bagi mereka yang siap atau sudah menggunakan, memanfaatkan AI nih Pak, dibandingkan yang mungkin tidak menggunakan ini Pak. Ya, eh, dalam
dalam profesi apapun, dalam pekerjaan apapun, saya punya keyakinan bahwa kalau kita menguasai AI, ya itu kita akan lebih kompetitif daripada eh, apa dalam tanda kutip pesaing kita ya. Karena gini, dulu waktu saya profesional saya punya bos ya. Itu saya masih ingat tuh kalimat-kalimat beliau itu waktu briefing ke kita. Saya masih ingat tuh zaman saya masih muda ya, saya kerja. Bos saya itu bilang begini, ya. Waktu itu kan saya di perusahaan distribusi, ya. Jadi konteksnya perusahaan distribusi. Bisnis distribusi itu urusannya cuma dua. Ya. Satu, cari yang kosong, isi. Dia bilang gitu. Kalau udah ada isinya gimana, Pak? Singkirin. Dia cuma bilang begitu. Ya, Oh, ya, simpel kan ya? Bisnis iya. itu urusannya cuma dua gitu ya. Anda cari kok yang kosong, cari peluang, ya, garap itu peluang, tapi cari peluang gitu ya. Nah, kalau sudah penuh Pak, banyak banyak pemainnya gimana? Ya singkirin, tapi maksudnya kompetitif gitu ya. Nah, itu Hmm, bisa diilustrasikan sebagai Anda Red Ocean dan Blue Ocean. Tapi kalau Anda di sini supaya Anda kompetitif, maksudnya singkirin singkirin pesaing itu, maksudnya kita membuat diri kompetitif ya Anda untuk membuat Anda unggul, tentu saja Anda mesti apa lebih punya banyak kelebihan gitu kan dibanding pesaing Anda gitu ya. Nah, itu yang saya yakini bahwa dalam bidang apapun ya kita harus harus selalu cari peluang dan kita harus harus kompetitif gitu ya. Karena ketika kuenya mengecil ya, Anda mau ngikutin persentase dari kue yang mengecil nggak? ya tentunya tidak, Pak ya. Kalau Kita enggak, mencari yang baru. Hmm, berarti kan harus ada yang Anda makan kan gitu. iya, Gitu kan ya. Jadi kan harus ada yang tersingkir kan gitu kan ya. Ya betul. kedengarannya sih kejam gitu. Tapi ya itulah Realita, Pak ya. realita di dalam dunia ini, di dalam apalagi di dalam bisnis gitu kan ya. Orang kita nggak nyingkirin sesama orang Indonesia aja, ya kita disingkirin oleh eh, bangsa lain yang lebih canggih gitu kan, ya. Nah itu ilustrasinya seperti itu, Pak. Oke. Ini Pak Haryo izin, ada dua pertanyaan ya. Mungkin Mm, boleh minta waktunya Pak ya. Ada mm, dari Pak Pratama, video mm. properti ini dari PSD. Beliau bertanya Pak Haryo, kalau ChatGPT bisa bantu kita balas chat klien tidak Pak? Kalau bisa bagaimana teknisnya? Apakah kita perlu copy paste chat klien tersebut ke ChatGPT ya untuk tujuannya untuk follow up Pak? Jika udah bingung mau follow up apa lagi? Silakan Pak Haryo. Ya kita langsung praktek aja Pak gitu ya, langsung praktek Oke. aja Ya, ya. Nah, kita langsung praktek aja Pak gitu ya, langsung praktek aja. Ah, ini bagaimana bisa kah membantu ya ya membantu Aiko ya membalas ya chat WA ya betul. chat ya Ya, di WhatsApp ya di WhatsApp gitu ya. oke. Kalau bisa bagaimana caranya ya bagaimana teknisnya ya. Nah, gini aja Pak gitu ya Hmm, ya coba ya nih ya dia jawab Pak ya oke ya menggunakan WhatsApp web semi otomatis ya oke dia kasih kasih petunjuknya nih Pak ya oke jadi betul. kalau saya jawab kan maksud saya langsung begini kan kalau saya jawab ini kan urusannya agak teknis ya Pak ya Ya, sebenarnya kan kalau Anda pakai WhatsApp bisnis itu sebenarnya kan di situ Anda bisa setting ya kalau Anda mau membalas otomatis sebenarnya WhatsApp Business itu bisa auto reply gitu kan. Nah, itu kan bisa disetting ya. Tetapi kalau Anda kesulitan untuk tahu bagaimana caranya,
tanya aja ke ChatGPT Pak, nanti dia akan dipandu gitu ya. Hmm. Dia akan memandu. Ini panduannya Pak, ya. Oke, ya. Oke, ini ada panduannya ya. Ini ada integrasi otomatis dengan WhatsApp Business. Tadi yang saya bilang kan WhatsApp Business kan ada Ya, ininya ya, pakai API ya Pak apa ya. namanya? Ada auto Betul. reply-nya kan ya. Oke, nah ini integrasi ya, bisa integrasi ya. Ini kalau Seperti integrasi ini berarti gitu jadi ya. semacam chatbot gitu Nah, ya Pak ya. betul, betul ya, Iya. bisa ya. Nah, saya kasih ilustrasi lagi, Pak. Saya kasih ilustrasi aja supaya integrasi-integrasi ini seperti apa sih ya. Ini saya kasih apa? Soalnya ini banyak yang mau disampaikan nih, Pak. Cuman waktunya kan cuman 1 jam. Betul Ini betul. kalau eh, teman-teman lihat di sini, Pak, ya, Iya. ini juga juga yang harus dibahas secara khusus ya. Hmm. Ini kalau lihat di sini, Pak, ini di sini kan ada add-in, Pak. Iya, Ya, ini kan ada saya masukin ChatGPT. betul. Jadi ChatGPT-nya sudah bisa ada di dalam MS Office nih, Pak. Oke. Jadi kita bisa bisa begini nih, ya. Iya. Jadi bukan hanya pakai Ilustrasinya Copilot ya Pak ya, tapi juga ChatGPT bisa ya diintegrasikan cloud juga juga ya. bisa. Ini Hmm. misalnya kita mau masukin cloud, ya, Iya. Jadi memang terbukti nih Pak, zaman sekarang itu zaman kolaborasi ya Pak. ya, ya bisa misalnya. Iya. Itu Pak ya. Oke, Oke. semoga menjawab ya Pak Pratama. Baik, baik. Tapi memang itu ada teknisnya yang harus disetting gitu ya. Jadi Ya. ada eh, API-nya di juga ya Pak ya, kalau mau bisnis. Ya ini sifatnya diotomatisasikan ya. teknis sih. Betul, betul. Ya, Oke. kalau misalnya Bapak mau cari tutorialnya ke YouTube aja Pak, cari tutorialnya. Karena itu urusannya setting-setting sih Pak, gitu ya. Oke. Gitu Pak. Terima kasih Pak Haryo. Ya. Semoga menjawab Pak Pratama ya. Heeh. Mungkin Anda juga nanti bisa explore lebih lanjut ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Oh, suara saya nggak Ya, kedengeran. terdengar suaranya tadi mungkin sempat ini ya, sempat Oh, nge-lag ya seperti Pak ya. hilang. Oke. Nah, Pak Haryo, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Budiawan Tojib ya. Beliau Hmm. bertanya, "Malam Pak Haryo, terima kasih untuk pencerahannya. Izin bertanya Pak, untuk yang tadi ada beberapa materi yang promnya kompleks, seperti minta tabel dan lain-lain. Apakah bisa menggunakan AI yang free, atau sudah harus menggunakan yang pro atau berbayar nih?" Ya, dulu awal-awal saya ini ilustrasi aja ya. Awal-awal saya menggunakan gratisan, tapi frekuensi penggunaan saya meningkat ya. Karena frekuensi penggunaan saya meningkat, ChatGPT saya pakai yang Go itu sebulan cuma 75.000 ya. Iya. Kemudian Gemini saya pakai Gemini Plus itu sebulan cuma 35.000 ya plus pajak lah ya 4, jadi sekitar sekian gitu. Itu aja sudah cukup ya. Tetapi kalau memang kita sudah menemukan AI yang kita cocok ya, jadi awalnya kan saya explore macam-macam sampai saya ketemu yang saya cocok dan saya gunakan terus setiap hari ya karena saya membutuhkan. Jadi buat saya bayar itu worth it Pak gitu ya. Ya contoh begini, saya gunakan ini untuk keperluan bisnis saya training ya, untuk membuat materi AI gitu ya. Terus saya jualan training AI laku Pak. Ya udah kalau bilang balik modal udah balik-balik Pak gitu ya. Oke, kemudian CapCut. CapCut itu untuk video saya gunakan Pak gitu ya. Setahun langganannya 400.000 sekian. Ya saya bayar Pak. Ya jangankan saya Pak, anak saya itu programmer Pak. Anak saya itu Oke. programmer. Ada 2 anak saya yang dua-duanya programmer. Dua-duanya pakai, yang satu pakai ChatGPT, yang satu pakai Claude. Anda tahu bayar Claude itu berapa Pak? $20. Ya, anak Wow. saya yang kecil tuh saya tanya, kamu programming pakai AI nggak? Pakai apa Claude? Gratis bayar, bayar. Berapa? $20 kan ya. Saya tahu $20. Di, dibayarin perusahaan tuh bayar sendiri. Aku bayar sendiri, dia bilang gitu ya. Tapi dari sini apa ya saya happy sih. Artinya anak saya kan tidak punya mental gratisan ya. Kalau Ya. memang worth it, bermanfaat untuk
pekerjaan kita ya saya saranin pakai yang berbayar lah ya. Mulai dari Oke. yang murah-murah dulu aja gitu. Apalagi kalau itu sudah menghasilkan untuk pekerjaan Anda bayar Pak gitu ya. Ya. Gitu. Jadi Karena miliki growth mindset kalau ya Anda Pak pakai Aryo ya. Mm-mm. semua semua AI itu pasti ada gratis, ada berbayarnya. Betul. Cuman caranya beda-beda. Ada yang gratis. Nanti kalau ada gratis nih, pakai apa limit Anda hari ini sudah habis Habis tokennya Pak, limitasi. atau Ah, tokennya gitu kan dia. Jadi iya. ya saran saya bayar aja lah gitu ya. Oke. Paling tidak kamu mau bayar ya Gemini Plus Pak. Ada juga Bapak beli itu Gemini yang murah Pak. Ya, 50.000 atau 100.000 bisa 18 bulan itu ya. betul, betul. Ada itu ya. Tapi itu sudah beda sekali dengan gratisan Pak gitu. Kita jauh Ya, lebih leluasa Pak gitu pakainya. Ya. sepakat Pak, sepakat. Karena bagi kita ya Pak ya, para pelaku bisnis juga, kalau kita mau cuannya lebih, tentu juga kan kita juga perlu ada umpan lebih kan Pak. Nggak mungkin kita mau memancing ikan besar, tapi umpannya kail aja nggak punya gitu. Ngopi di Starbucks aja sekali ngopi 60.000 ya Pak ya. Iya, oke. Jadi rekan-rekan perlu memiliki growth mindset ya. Jangan, maaf ya, mindsetnya hanya sekedar gratisan. Mungkin untuk di awal kalau belum punya modal, nggak apa-apa Anda pakai gratisan dengan segala keterbatasannya dulu. Anda bisa maksimalkan ya. Tapi sesudah Anda merasakan hasilnya dan Anda mendapatkan keuntungannya juga ya. Nah, jangan ragu teman-teman untuk investasi pada diri Anda juga. Ya, jadi pada tools-tools, skill Anda juga begitu ya. Saat ini saya sendiri juga karena diskusi sama Pak Haryo, nah saya juga sudah coba nih Pak Haryo. Akhirnya saya pakai apa namanya yang Google AI yang sudah plus ya. Nah lumayan tuh kuotanya 400 giga ya. Jadi saya udah nggak khawatir sama space juga nih gitu. Oke. Nah ada satu pertanyaan lagi ya. Tapi izin mungkin Pak Haryo baru freeze ya. Iya, oke. Pak Haryo izin. Ini ada satu pertanyaan dari Wildan. Apakah AI dapat membantu untuk menentukan tren harga properti atau mengidentifikasi kawasan yang memiliki potensi pertumbuhan daerah untuk investasi? Nah, kalau bisa disimulasikan. Wah, ini yang tadi sebenarnya sudah pernah Bapak sampaikan di presentasi ya. Bagaimana Pak Haryo? Ya. Hmm, setting awalnya dulu tadi Pak, kita Ya, posisikan dia sebagai expert yang pengalaman. Tadi kan sudah saya berikan ini kan ya, yang tadi ya, ya yang beberapa setting promnya ya awalnya Pak ya. kan. Ini dulu Pak, role-nya ya. Ini kan sudah saya kasih contoh satu satu set nih ya. Yang di Semarang tadi ya Pak ya. Ya, jadi ini kan Kalau kamu ya ini ya adalah ini saya set dulu dia sebagai expert ya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan saya ya, bagaimana sikon bisnis properti di Solo, Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, kalau istilahnya past tense, kalau Bapak minta sesuatu yang lalu, itu datanya kan ada. Tetapi kalau kita minta dia memprediksi, ya Forecast Pak. memprediksi, ya, nah ini memang eh, saran saya Anda perlu menguji beberapa AI, Pak, gitu. Hmm, Dan promptnya pun Anda harus memberikan prompt bahwa jangan lupa ya waktu bikin prompt itu eh, misalnya begini, eh, berikan saya apa tren atau prediksi bisnis properti di wilayah mana gitu ya. Oke, dalam kurun waktu 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan gitu kan ya. Kemudian dikasih Pak di apa didasari oleh data fakta yang valid gitu ya gitu. Misalnya apa berdasarkan data apa nanti minta mereka lakukan analisa Pak gitu ya. Nah, analisa benar atau tidak namanya prediksi ya, namanya prediksi sebenarnya begini. Saya sebenarnya kalau lagi senggang saya juga mainkan prediksi untuk kalau Bapak tahu Primbon ya, ramalan ya,
ya itu Ya, ya. suka saya mainkan itu ya, misalnya pakai primbon numerologi, primbon Cina, Pakce. Kenapa saya tuh hanya penasaran ini AI ini akurat apa enggak sih gitu ya. Nah, Hmm, eh, waktu itu saya merasa nggak akurat gitu kan. Terus karena saya explore terus, ada yang ngasih tahu saya begini, lu jangan kalau prediksi jangan cuman pakai large language model doang gitu ya. Lu cari web yang apa eh, web yang spesialis untuk prediksi nasib gitu ya. Nah, itu lu masuk situ dulu, terus hasilnya masukkan ke ChatGPT gitu ya. Nah, terus saya pakai cara itu, betul loh, ya, ternyata lebih lebih mendekati gitu ya. Jadi kita coba temukan cara-caranya untuk mendapatkan apa analisa tren yang atau prediksi yang bisa lebih mendekati gitu ya. Oke. Nah, ini juga digunakan untuk teman-teman yang main saham gitu ya. Oke. Ada orang yang yakin ini pasti bisa, pasti bisa. Cuman caranya gimana ya? Nah, sama ini juga bisa. Cuman caranya aja gitu ya. Nah, saran saya adalah Bapak cari sumber-sumber ya, sumber-sumber yang bisa memberikan apa outlook ya, outlook ya. Jadi ya, eh, ya. apa kalau ketemu punya website itu ya itu di copy dipastekan aja Pak ya apa dikasih coba pelajari ini coba pelajari ini jadi dia dikasih asupan dulu Pak ya Hmm, gitu ya nanti supaya dia coba selain ini carikan juga yang lain yang sejenis gitu Pak jadi ya. Jadi ada eh, arahannya, Pak ya. apa betul, saya jelaskan ini supaya nanti Bapak nggak merasa, ah, ini buat prediksi nggak tepat gitu ya. Ya, Nggak cun, Pak. memang kalau prediksi mau mau mendekati bukan akurat ya, mau mendekati itu kan Betul. memang harus ada dukungan data yang istilahnya big data kan gitu. Betul, Ya, betul. Backup datanya harus ada lebih dukungan jelas. big data kan. Kalau datanya sedikit ya akurasinya rendah gitu Pak, gitu ya. Jadi itu itu promptnya saya nggak bisa demokan nih Pak, soalnya ini Iya, iya. Karena soalnya harus hal yang utak-atik diminta utak-atik itu. karena saya kalau lagi senggang iseng ya utak-atik yang urusan Pak Cok itu Pak gitu ya, karena saya penasaran Iya. aja gitu. Ya. Oke, Hmm. terima kasih Pak Haryo. Semoga menjawab ya, Pak Wildan dari Sun Property. Ini Sun Property di Yogyakarta ya. Oke, nah mungkin sebagai penutup Pak Haryo, karena waktu juga nih yang harus memisahkan kita nih Pak Haryo. Nggak berasa juga nih waktunya sudah jam setengah 10 ya. Pak Haryo, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat gitu ya Pak ya. Apa nih pesan Bapak untuk para agent atau broker ya yang masih ragu untuk memanfaatkan AI ini Pak? Ya, AI ini nggak bisa dibendung Pak. Ini terus berjalan, terus berkembang dan itu tadi catatan saya. Em, Meskipun muncul yang baru, yang existing pun upgrade terus Pak gitu. Dan perkembangannya pesat sekali. Jadi dalam khususnya di tahun ini itu perkembangan AI itu pesat sekali. Jadi saran saya apa eh, sering-sering gunakan ya Ya, bahkan beradaptasi ya optimalkanlah Pak ya. gitu ya. Kalau Mm-mm. Anda benar-benar akrab dengan AI, percaya saya, ya itu sangat-sangat membantu, ya sangat-sangat membantu. Saya pribadi di di bisnis saya yang utama sebagai trainer, ya itu jelas-jelas membantu, gitu ya, jelas-jelas sangat membantu bidang bisnis saya, gitu ya. Oke. Jadi, tapi itu kan nggak cuman untuk trainer, apapun bidang bisnis Anda, ya itu akan sangat terbantu oleh AI ya. Oke, Hmm. ya terima kasih Pak Haryo Ya ya. sama-sama Pak. Hmm. Oke, jadi ESPN dan Sobat Properti pada malam ini kita belajar bahwa AI itu bukan pengganti broker properti, ya, tetapi sebagai asisten digital yang membantu bekerja lebih cepat dan juga lebih produktif.
Kualitas dari hasil AI juga sangat dipengaruhi oleh kualitas instruksi atau prompt yang kita berikan. AI juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas pemasaran, mulai dari penyusunan materi, listing, hingga konsep dari brosur dan promosi juga. Yang terpenting bukan siapa yang memiliki AI, tapi siapa yang mampu menggunakannya untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan, ya. Pak Haryo, terima kasih banyak atas insight dan pengalaman yang dibagikan pada malam hari ini, ya. Thank you, Pak. Semoga Anda Sama, diberkati Pak. selalu, Hmm. ya. Ya, Dan saya juga yakin bahwa banyak ESPN dan sobat properti yang kini melihat AI itu bukan sebagai sesuatu yang rumit, tapi Anda mungkin sudah bisa melihat sebagai suatu peluang untuk bekerja lebih cerdas. Untuk ESPN dan sobat properti, jika malam ini baru membuka wawasan Anda tentang AI, anggaplah ini sebagai langkah pertama. Sesi kali ini memang difokuskan pada mindset dan pondasi. Tapi pada pelatihan lanjut secara offline, nanti kita akan bisa membahas praktek langsung dengan Pak Haryo ya. Bagaimana menyusun prompt yang efektif, membuat konten pemasaran, hingga membangun alur kerja atau workflow. AI dapat diterapkan pada aktivitas broker properti ya sesehari-harinya. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam komunitas ISP Indonesia, tempat broker prinsipal, calon profesional, saling belajar, berdiskusi, dan juga bertumbuh bersama. Karena kami percaya kesuksesan bukan dibangun oleh satu transaksi, melainkan oleh satu komitmen untuk terus belajar, membangun relasi, dan juga berkembang dalam komunitas dan ekosistem yang tepat. Sampai bertemu di episode Inspirasi Properti berikutnya. Kita akan hadirkan lebih banyak inspirasi dan juga lebih banyak pembelajaran dari para praktisi terbaik di dunia industri broker properti Indonesia. We grow by growing you. Terima kasih ya. semuanya. Terima Selamat kasih. malam, selamat Ya, beristirahat. sukses untuk. Thank you, Pak Haryo. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang penasaran, nanti bisa kontak ya dengan Pak Haryo juga kalau Anda mau undang beliau untuk adakan acara di daerah Anda ya. Tentu Pak Haryo akan sangat terbuka ya, dan juga beliau sangat welcoming ya jika bisa berpartisipasi. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Thank you ya. Salam inspirasi. Terima kasih Pak Wildan, Pak Marsyanto ya, Bu Eli ya, dan Bu Rita. Halo, selamat malam ya. Pak Suwandi, thank you semuanya. Ya, Pak Anton juga ya. Oke. See you.